Iya wes kita ini. Laporan Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh, ketua, serta jajaran pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman, rektor dan jajaran pimpinan Universitas Bilfat, para dekan, kaprodi, dosen pembimbing lapangan, segenap panitia KKN 2020, dan mahasiswa peserta KKN tahun akademik 2020-2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Kita semua dapat berkumpul dalam keadaan yang baik. Bapak dan Ibu, izinkanlah saya, Jelang Anofaso, selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Bilfat tahun 2020, pada hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2020, menyampaikan laporan 1. Kegiatan ini diberi nama KKN Tematik Pencegahan COVID-19. Tema dalam kegiatan ini adalah kreatif dan inovatif di masa pandemi melalui adaptasi kebiasaan baru. Peserta dalam kegiatan ini sejumlah 152 mahasiswa dengan rincian
Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia sejumlah 35 mahasiswa. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sejumlah 31 mahasiswa. Prodi Pendidikan Kimia sejumlah 7 mahasiswa. Prodi Biologi sejumlah 12 mahasiswa. Prodi Matematika sejumlah 4 mahasiswa. Prodi Fisika sejumlah 4 mahasiswa. Prodi Teknik Elektro sejumlah 6 mahasiswa. Prodi Teknik Mesin sejumlah 6 mahasiswa. Prodi Teknik Informatika sejumlah 15 mahasiswa. Prodi Ilmu Hukum sejumlah 12 mahasiswa. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan kelompok terbatas yang dominan dilaksanakan secara daring. Namun beberapa kegiatan dapat dilaksanakan secara luring dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Kegiatan ini dilakukan di desa atau komunitas tempat tinggal atau desa atau komunitas terdekat dengan tempat tinggal mahasiswa dengan rincian 13 kelompok di 13 desa di Kabupaten Lamongan, 1 kelompok di Yayasan Islam Sejahtera Pare Kediri. Demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon kepada Inspektur Upacara berkenan memberikan amanat dan memberikan kata-kata pemberangkatan mahasiswa peserta KKN tahun akademik 2020-2021 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul satu tempat dengan acara upacara pemberangkatan KKN bagi mahasiswa pilihan. Ini adalah KKN pertama. Apa yang semua ini lulusan pertama dan yang akan menjadi lulusan pertama dari Filpad ini seperti salah kelompok pertama menjadi seperti salah soleh yang catat oleh generasi berikutnya. Dan kebetulan angkatan pertama ini justru terjadi pada masa pandemi corona. Ini berarti sampai semua Anda semua melintasi dua peristiwa penting. Peristiwa sebagai gelombang pertama yang akan dicatat dalam sejarah perjalanan Filpad itu. Dan yang kedua justru Anda semua ini melakukan KKN pada situasi pandemi COVID ini. Ini luar biasa menurut saya. Karena pandemi COVID ini akan menjadi titik di mana perubahan itu akan terjadi luar biasa. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan ajar mengajar pun berubah, kegiatan kuliah pun berubah dari tatap muka menjadi daring atau apa namanya itu. Ini perubahan yang luar biasa dan ini adalah baru perubahan kecil yang akan mengalami perubahan-perubahan yang lebih besar lagi di dalam dunia bisnis. Misalnya dikatakan dalam hasil risetnya PBB disebutkan pada tahun 2030 nanti hanya tinggal 15% orang yang melakukan transaksi tanpa daring, hanya di seluruh dunia aja seperti itu. Artinya adalah Anda semua ini memasuki dunia yang benar-benar baru, yang memerlukan wawasan baru, yang memerlukan kecerdasan baru, yang memerlukan kreativitas baru. Ini yang berbeda dengan dunia Pak Prapto misalnya. Dunia Pak Prapto dunia kuno, ya akan menjadi dunia kuno sebentar lagi. Bahwa sekolah tatap muka, kuliah tatap muka akan menjadi dunia kuno dan semua akan ditentukan pada daring. Dan dunia baru yang mengandalkan pada yang disebut dengan dunia maya itu, ini memerlukan tersendiri bagi generasi yang akan hidup pada zaman ini.
kalian semua mahasiswa itu justru memasuki masa awal seperti itu yang akan berubah luar biasa perubahannya. Coba bayangkan, interaksi manusia menjadi aneh sekarang ini dilihat dari kacamata masa lalu. Ngomong harus pakai masker begini berdekatan, ada yang pakai apa itu namanya, helm itu. Kalau kita lihat di jalanan di kota-kota itu, manusia menjadi lucu sekali dilihat dari masa lalu. Jadi lucu sekali berinteraksi dengan pakai semacam helm dan lain sebagainya. Itu kalau dilihat dari masa lalu, masa normal masa lalu, all normal. Kalau new normal ya menjadi biasa. Jadi perubahan itu begitu, sama seperti zaman Rasulullah. Dulu ada adat-adat lama, kemudian ada adat baru. Ketika adat baru muncul oleh adat lama, dilihat sebagai sesuatu yang aneh. Begitu juga adat baru nanti akan melihat adat yang lama itu menjadi adat masa lalu. Itulah dunia perubahan. Seperti dikatakan oleh Heraklitus bahwa antara yang abadi adalah perubahan. Jadi yang abadi di muka bumi itu perubahan terus-menerus. Nah karena itu sebagai generasi mahasiswa sarjana ini harus punya kecerdasan tersendiri merespon perubahan-perubahan. Antara yang abadi adalah perubahan. Nah, sekarang kalian semua akan melakukan kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata, 3 kalimat. Dari di situ di dalam kegiatan itu ada pembelajaran bagi Anda bagaimana ilmu yang dipakai itu diterapkan, diinteraksikan dengan masyarakat karena harus nyata. Dalam agama itu al ilmu bila amalin kasajari bila sama. Jadi kalau ilmu tanpa beramal itu seperti pohon tidak ada buah. Dan memang begitu. Bahwa ilmu itu tidak akan ada gunanya kalau tidak dinyatakan. Kalau tidak dinyatakan itu tidak ada gunanya. Sepandai-pandai apapun. Makanya kritik saya pada pendidikan agama sekarang itu. Pendidikan agama sekarang itu bergerak menjadi pendidikan teoritik. Padahal agama itu adalah amaliyah juga. Jadi tidak boleh agama itu hanya menjadi teoritik, jadi teori saja. Itu tidak boleh, harus amaliyah. Begitu juga ilmu. Ilmu itu bukan demi ilmu, jadi orang menuntut ilmu demi ilmu tidak boleh. Itu sama saja dengan Al-Qaeda, teror demi teror. Al-Qaeda tidak punya tesis negara membantu negara, tidak punya. Beda dengan ISIS yang punya. Itu teror demi teror. Begitu juga kalau belajar ilmu, hanya demi ilmu, ya ilmu demi ilmu, tidak ada gunanya. Nah, karena ilmu itu untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan bersama. Itulah pentingnya KKN. Nah, dari KKN, sampean juga selain bisa merefleksikan ilmu itu, juga bisa melihat bagaimana masyarakat sekarang. Apalagi sekarang pada masa COVID ini. Ini luar biasa, sampean bisa mencatat. Saya berharap masing-masing mahasiswa ini yang melakukan KKN membuat catatan harian, menyaksikan apa yang disaksikan di dalam masyarakat, membuat catatan harian. Bagaimana mereka merespon COVID. Setiap harinya berapa kali dia pakai masker. Jadi catatan harian bagaimana perilaku masyarakat. Siapa tahu kalau catatan harian nanti, kalau kita kumpulkan 100 sekian mahasiswa tadi itu, menjadi catatan yang menarik bagi kita untuk kita publikasikan bahwa perilaku masyarakat itu adalah seperti ini dalam merespon apalagi di desa yang informasinya mungkin berbeda dengan di kota. Tetapi sesungguhnya sekarang informasi itu nggak ada bedanya antara di kota dan desa, sama saja. Hari ini yang ada perubahan di kota, hari besok pagi sudah sampai di desa, bahkan per detik karena ada IT itu, revolusi IT. Revolusi IT merubah segala-galanya. Karena itu kan diprediksi itu sekitar 5 tahun yang lalu ketika ditemukan adanya revolusi informatika itu, bahwa yang akan hilang di muka bumi ini karyawan itu adalah pertama perbankan akan hilang. Semua akan melalui ini. Yang kedua itu adalah dunia kampus. Jadi di kemudian hari itu tidak perlu kampus itu ada tempat, semua pakai sistem daring. Itu 5 tahun lalu diprediksi begitu. Nah sekarang rupanya ada pandemi, jadi persis seperti yang diprediksi itu. Namun memang yang penting misalnya bagi yang PAI ya, kalau misalnya jurusan pendidikan ya, itu tolong diamati.
salah satu kegelisahan saya dalam hal COVID ini adalah satu saja. Saya melakukan satu langkah ngecek aja, beberapa anak. Dengan melalui sistem daring itu dibandingkan sistem tatap. Kesimpulan saya, singkat cerita, hanya sekitar 10% sampai sekitar maksimum 25% ilmu yang mampu dicerap oleh siswa. Hanya seperti itu. Efektivitas daring itu sampai hari ini, itu hanya sekitar 10 sampai 20%. Ilmu pengetahuan yang dicerap oleh siswa. Bayangkan, ini pandemi sudah hampir setengah tahun. Jadi generasi pandemi sekarang ini kehilangan waktu selama setengah tahun dalam mencerap ilmu. Seharusnya 100% hanya 20 atau 10%. Ini menurut saya masalah besar di kemudian hari bagi generasi kita. Karena itu coba nanti teman-teman yang kawan-kawan mahasiswa yang melakukan KKN ini mencoba mengamati itu selain perilaku dan sebagainya. Nah, ini menjadi sumber kajian yang menarik bagi Bilfat nanti itu bagaimana sistem. Sampai hari ini belum ada soalnya melakukan riset itu. Yang melakukan riset itu belum ada sampai hari ini. Bagaimana ilmu pengetahuan itu mampu dicerap berdasarkan apa itu dengan situasi COVID itu berapa persen. Hanya perkiraan-perkiraan saja. Nah, Anda semua sekarang ini sedang memasuki masa itu. Karena itu dengan KKN ini saya berharap bisa menambah wawasan. Seperti tadi yang saya ungkapkan, dunia baru Anda semua ini adalah dunia baru yang memerlukan wawasan baru. Memerlukan wawasan baru. Jadi kalau dulu wawasannya komunalitas, jadi harus ngumpul kan dulu begitu tuh. Harus ngumpul semua. Itu wawasan lalu. Nah, masa COVID wawasannya telah berubah. Kumpul itu tidak dalam pengertian fisik, sudah berubah dalam pengertian kayak kondangan dan sebagainya. Mungkin akan terpengaruh nanti kalau COVID dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya maksud bahwa Anda semua telah memasuki dunia baru dan ini masyarakat coba diamati dalam KKN Anda semua ini bagaimana mereka bukan hanya meresponnya. Jadi bukan hanya melihat bagaimana masyarakat merespon COVID itu, tapi bagaimana mereka mengantisipasi terhadap COVID itu sendiri dan langkah dengan begitu kita akan KKN akan memperoleh bukan hanya pengalaman lapangan tetapi juga penelitian lapangan. Selamat saya nyatakan bagi kawan-kawan semua, teman-teman mahasiswa yang mengawali tahun pertama dari Bilfat untuk melakukan insya Allah Bilfat ke depan akan kita ubah, kita revolusi sehebat mungkin, dan saya punya tanggung jawab moral untuk itu, segera untuk melakukan pembaruan besar-besaran di Bilfat sehingga 4 tahun pertama sebagai langkah awal ini bisa menjadi pijakan pada perubahan-perubahan yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan KKN. Selamat menjalankan KKN, jadikan ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi Anda. Jadikan ini juga sebagai wahana Anda semua memahami masyarakat dan juga memperoleh pengetahuan baru di tengah masyarakat. Saya mohon maaf tadi agak terlambat karena saya nggak membaca undangannya Pak Parto. Membaca tapi mata saya agak siber sedikit karena nggak bawa kacamata semalam. Jadi terlambat tadi, rencananya jam 9 tapi molor sampai jam 9. Saya kira tidak ada salahnya untuk memaafkan saya atas keterlambatan saya. Dan saya bersyukur apabila ini